Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bapa kami,
Dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Taurat pada minggu kita hari ini, yaitu dari hukum yang pertama sampai dengan yang ke-10. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Titah yang ke-7, jangan berzina. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan,
atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian firman Tuhan, hukum Taurat minggu pagi ini. Marilah kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-62, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Kita membaca secara responsoria. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang atas hati atasmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Goyanglah
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Ina Esther, dilanjutkan sama Huria.
Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita mengikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 21 Desember 2025. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Advent keempat, Minggu masa penantian kelahiran Tuhan Yesus. Topik minggu, Allah melawat umatnya. Yang kedua, kelompok KUR untuk tanggal 24 Desember 2025 malam Natal jam 7.30 Ina Esther Amahuria NHKBP. Jam 10 Ina Hana, Ina Deborah, Ina Kamis, Ama Salum. Kelompok KUR untuk tanggal 25 Desember 2025 Natal pertama jam 7 Ina Kamis, Ama Huria, Ama Jeriko. Jam 10 Ina Esther, Ina Deborah, Ama Salum. Jam 17 Rena. Kelompok KUR hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 jam 7.30 Ina Kamis, Ama Jeriko, N Harmonik. Jam 10 Ina Hana, Ina Esther, Ama Huria. Jam 17 Ina Deborah, Ama Salum. Yang ketiga, ibadah Natal umum tanggal 25 Desember 2025. Ibadah Natal umum sesi pertama jam 7 WIB, sesi kedua jam 10 WIB, sesi ketiga pukul 17 WIB. Yang keempat, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 28 Desember 2025 kita memakai bahasa Batak. Yang kelima, pemberian ulus untuk jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada minggu ini ibadah pukul 10 gereja kita mengadakan pemberian ulus kepada Bapak Jintar Tampu Bolon tanggal 20 bulan 12 1948, usia 77 tahun dari sektor Kolose. Yang keenam, pengkhotbah yang berkhotbah di ibadah Minggu pukul 7.30 WIB hari ini yaitu Amang Pendeta Marudut Siahan STH, pimpinan dari HKBP Kota Depok, dan Amang Pendeta Uluan Sitohang STH di HKBP Kota Depok. Yang ketujuh, amplop Natal. Pada minggu hari ini di persembahan yang kedua kita mengumpulkan amplop Natal. Yang ke-8, baptisan kudus. Hari ini di ibadah pukul 10 setelah mengumpulkan persembahan yang kedua akan diadakan gereja kita acara pembaptisan kudus. Yang ke-9, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini telah pindah dari gereja kita yaitu keluarga Sintua Marganti Sitijak Boru Manulang dari sektor Galatia, Nasida Pidatu HKBP Hutagalung Resort Harian Boho Distrik 7 Samosir, Alayanggo Akaya Nakon Nasida Hoddo Marhuria di HKBP Cimanggison. Yang ke-10, jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi jemaat baru di gereja kita yaitu
Lambok Sri Bulan Huta Barat SS pindah dari GMI Wesley Methodist Kurt Medan. Alamat tempat tinggal di Jalan Sau 5 Blok EE 4 nomor 10 Perum Sukatani Permai, masuk ke sektor Galatia. Yang ke-11, penghiburan. Pada hari Minggu hari ini setelah ibadah Minggu jam 10 WIB, gereja kita mengadakan acara penghiburan di keluarga Simarmata almarhum, Inang Boru Tambunan almarhum di sektor Nasaret. Yang ke-12, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah Jonathan Pratama Lumban Gaul, anak dari Bapak Herbert Pilder Lumban Gaul, Ibu Pera Krisnauli Syahan. Alamat Jalan Danapuri nomor 4 RT 1 RW 3 Kelurahan Harjamukti. Jemaat AKBP Cimanggis Resort Cimanggis dengan tunangannya Claudia Marina Ropinta Boru Sitorus, putri dari Bapak Juli Sitorus almarhum, Ibu Tumiar Boru Panjaitan. Alamat Kampung Babakan RT 2 RW 3 nomor 26 Kecamatan Tapos Sukatani. Jemaat GSPDI Philadelphia Sukatani. Partu Pulun telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 di AKBP Cimanggis. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 Cimanggis Resort Cimanggis. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah Amsari Parulian Sitompul, anak dari Bapak Saripudin Sitompul, Ibu Karnia Rointan Boru Sinaga. Alamat Rawakalong RT 4 RW 4 Cimanggis. Jemaat AKBP Cimanggis Resort Cimanggis dengan tunangannya Sarma Silalahi SPD, putri dari Bapak Sahata Silalahi almarhum, Ibu Esti Harboru Hutapea. Alamat Jalan Matahari Raya Blok 13 nomor 8 Mekarsari. Jemaat AKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Partu Pulun telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 di AKBP Cimanggis. Pemberkatan nikah di hari Sabtu tanggal 29 Desember 2025 HKBP Adian Koting Jahe Resort Parsikaman Distrik 2 Silindung. Pesta Parningotan Hatutubuni Tuhan Yesus pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 diadakan ibadah malam Natal peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Masuk jam 16 WIB bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB bahasa Batak. Pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 yaitu perayaan Natal pertama, peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ibadah diadakan 3 sesi serta diadakan perjamuan kudus. Pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 yaitu Natal umum, Natal kedua, masuk pukul 19 WIB dan diadakan gladi bersih pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 mulai pukul 17 WIB. Untuk peserta yang ikut dalam liturgi, panitia dan juga parhalado agar ikut serta dalam gladi bersih. Yang 14,
himbauan pemberian persembahan bulanan dan iuran diakonia. Kami menghimbau kepada semua jemaat supaya berkenan memberikan persembahan bulanan dan iuran diakonia melalui parhalado di sektor masing-masing atau melalui transfer ke rekening Huria. Nomor rekening tercantum di warta jemaat. Yang ke-15, ralat persembahan. Ralat persembahan diakoni sosial warta tanggal 14 Desember 2025 tertulis keluarga IM Huta Gaul Boru Huta Barat dari sektor Sion. Seharusnya keluarga MI Huta Gaul Boru Huta Barat. Yang ke-16, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 14 Desember 2025 778 orang. Yang ke-17, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 46 orang. Ulang tahun pernikahan 30 keluarga. Pendeta Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 22 sampai tanggal 28 Desember 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iuran yang ke-18, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 14 KK sebanyak Rp3.800.000. Yang ke-19, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 19 KK sebanyak Rp5.950.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Desember 2025. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan pada parhalado sektornya masing-masing. 20. Keuangan gereja Huria Rp16.765.375. Pembangunan Rp4.349.350. Sentralisasi atau pusat Rp11.099.275. Jumlah Rp32.214.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari NHKBP. Kita angkat pujian, kita bernyanyi sekaligus menyerahkan persembahan yang pertama dan yang kedua.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada ibadah kita di Minggu Advent keempat ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai dengan ayat 79. Saya akan baca untuk kita, mari kita mengikuti di dalam hati masing-masing. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah tiba di minggu terakhir, minggu Advent, yaitu minggu keempat. Saya tidak tahu apakah ini pernah dijelaskan mengapa dalam susunan tahun liturgi di Gereja Lutheran, yang di dalamnya juga termasuk HKBP, kita tetap memelihara keempat minggu-minggu Advent itu. Puasa do ikono batali hitamar Advent. Aku buat anak kiai 4 orang di Cimanggi Sone. Keempat Advent itu sebenarnya adalah usaha dari para bapak-bapak gereja ketika menyusun tahun liturgi, dalam 1 tahun liturgi, untuk mengingat bahwa janji akan kedatangan Mesias, janji keselamatan itu mulai dinubuatkan oleh nabi-nabi, termasuk Nabi Yoel, Nabi Hosea dalam Perjanjian Lama, dan bagaimana nubuatan tentang akan lahir atau akan datangnya Mesias itu digenapi nanti ketika kita merayakan kelahiran Yesus. Kalau dihitung itu pas dia 400 tahun. Dan oleh bapak-bapak gereja 400 tahun itu dibagi menjadi 4 abad. 1 abad sama dengan 100 tahun. Dan oleh karenanya untuk mengenang bagaimana lamanya menunggu Mesias itu selama 4 abad, 400 tahun, maka dibagilah 4 abad itu menjadi 4 Advent.
Dia boleh obat talih tamarat pen obat minggu sebulan lebih orang. Dan apalah neliling dupi dibatikkan 400 tahun. Artinya ketika misalnya Nabi Yoel atau Nabi Hosea menubuatkan akan datang ale Bethlehem prata pamit metudo ho bolotung siakodo haruruan ni sipaluai, itu dinubuatkan di Nabi Yoel. Yang mendengarkan nubuat itu pun tidak menyaksikan lagi penggenapan nubuatan itu. Dan di dabe hasisikop ni bagai-bagai. Bahkan anak kon nape mungkin dang diingok be. Apa harus tahu liling na baru biasa anu tanggal 20 Desember ita raya. Itu sebabnya 4 kali kita Advent. Advent itu wama Advent. Senhata Latin. Adventus managam paymay mahon. Bolo di monopasugit. Bolo ina. Idok may neng paymahon hatutubo ni natinagamon managam haruan nina. Di ibu hamil itu managam haruan. Macai hormat situ tu bolo di bahasa Batak managam haruan. Menantikan kedatangan bayi yang akan lahir. Itu Advent. Obat tali kita managam. 4 kali kita menantikan kedatangan itu. Di minggu yang terakhir ini, bagaimana kita harus mempersiapkan diri dalam menyambut, menantikan kedatangan Mesias itu yang akan kita rayakan nanti pada 24 malam atau tanggal 25 Desember sesudah dia lahir. Dan melalui Injil Lukas ini kita diingatkan oleh Sakaria yang menerima janji akan lahirnya anak yang bernama Yohanes. Yohanes adalah anak yang dijanjikan oleh suruh-suruhan manang malaikat kepada pasangan Sakaria seorang imam, istrinya yang bernama Elisabet. Elisabet dan Sakaria adalah pasangan lansia. Elisabet adalah ibu yang sudah lanjut usia, yang secara ilmu kesehatan biologis dia tidak bisa melahirkan anak. Dia tidak bisa mengandung karena dia adalah seorang ibu yang mandul. Tetapi oleh Allah, apa yang disebut mandul oleh manusia oleh ilmu kesehatan itu menjadi karunia terindah, menjadi rahmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada pasangan Elisabet dan juga Sakaria. Sakaria seorang imam yang melayani di bait suci pada saat itu mendengar bahwa dia akan menerima janji dari Allah akan kelahiran anaknya. Tetapi dia tidak percaya. Makanya dia pun bisu, tidak bisa berbicara sampai nanti ketika Yohanes lahir. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yohanes lahir dan oleh Elisabet diberi namanya Yohanes, yang juga menjadi nama titipan yang dijanjikan oleh malaikat surgawi. Yohanes berfungsi bukan lebih besar dari Mesias yang akan lahir, yaitu Kristus. Ibana songo sitotas nabur, ibana patuduh dalan. Dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia lahir dan dia dilahirkan ke dunia ini bukan mau mendahului, melebihi atau bahkan ingin
menjadi lebih besar, lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia, lebih terhormat dari Sang Mesias itu. Jelas disebutkan dalam teks ini bahwa kelahiran Yohanes itu adalah mendahului untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan kita rayakan kelahirannya. Itu di surat Tonakin di ayat 70 onomi, di ayat 70 onomi. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Yohanes dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan baginya. Dan itu nanti terjadi juga ketika Yohanes bertemu dengan Yesus. Yohanes membaptis di Sungai Yordan dengan baptisan air. Tapi Yesus membaptis dengan api dan Roh Kudus. Bahkan pengakuan Yohanes mengatakan, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Bahkan membuka tali kasut, makar hari tali ini sipatuna pedang tamau. Itu mau menunjukkan sifat kerendahan hati dari seorang Yohanes. Sekalipun dia dijuluki di dalam ayat 76, dia adalah Nabi Allah yang Maha Tinggi. Penekanan Nabi Allah yang Maha Tinggi di antara para nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama. 3 itu nabi besar, Yesaya, Yeremia, Hizkiel, dan 12 nabi-nabi kecil. Dan di dalam Injil Lukas ini Yohanes disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, yang juga mau menunjukkan status dari Yohanes itu tidak jauh berbeda, atau mungkin disetarakan dengan nabi-nabi dalam Perjanjian, atau mungkin juga dia lebih tinggi dari para nabi-nabi yang sudah disebutkan bernubuat dalam Perjanjian Lama. Tapi yang disebut oleh Injil Lukas ini, Yohanes itu adalah Nabi Allah yang Maha Tinggi, justru menunjukkan dirinya, merendahkan dirinya. Bahkan aku sendiri membuka tali kasut Mesias yang akan datang itu, Juru Selamat Yesus itu, tidak layak saya. Dan layak kau makar hari tali ini sipatuna. Itu mau menunjukkan bahwa Mesias yang datang itu jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat, jauh lebih besar dari Yohanes Pembaptis ini. Oleh karena itu, ketika disebutkan tugas dari Yohanes Pembaptis ini yang lahir ini untuk mendahului Tuhan dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, di ayat 77 ditekankan lagi, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Ini harus jelas bahwa Yohanes ketika dia nanti berkhotbah di padang gurun, Marjamita di Halongonani, ketika dia berteriak berseru-seru di padang gurun, seruan khotbah dia adalah khotbah pertobatan. Khotbah yang mempersiapkan hati manusia untuk bertobat menanti majakon haroroni sipaluai. Oleh karenanya sikap yang diinginkan di dalam penyambutan kedatangan dari Mesias yang akan kita rayakan kelahirannya pada Natal nanti adalah pertobatan. Dan itulah pengertian akan keselamatan yang akan disuarakan, dikhotbahkan melalui kehadiran Yohanes yang merintis, yang mendahului kedatangan Mesias itu, mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang itu. Dengan cara apa? Memberikan pengertian akan keselamatan
yang akan diberikan oleh Tuhan. Keselamatan itu bukan mau menyelamatkan orang Israel dari penjajahan dunia ini, penjajahan fisik, peperangan dari bangsa-bangsa yang lebih besar. Bukan itu maksudnya. Dijelaskan di dalam ayat 77, justru keselamatan yang akan diberikan oleh Mesias itu adalah keselamatan dari dosa-dosa. Haluau sian dosa do nanaing si buanon ni si paluai juru selamat ima Yesus Kristus. Haluau ni do nanaing si patorangon ni si Yohanes tu jolma nang tuhita. Ia haluau nabi nuan ni tuhatai ima haluau siya dosa. Alani ini haradi utama jakon haluau ni kerelaan kita dan kesiap-siapan kita untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan itu. Itulah yang dipersiapkan oleh kehadiran Yohanes di dalam Advent yang keempat ini. Dapat pudi maka manginang lu jadu kita na marnatalon ala memang ido arwa dia gawipi hita tradisita nang pemarrafet do hita managam haroron isbalue lenga tong ta patupa perayaan Natal. Anong Natal di Parsautaon, Natal para Margaon, Natal di Kator, Natal di tempat Karijut Tabi, Natal di Stema nang dia akan Natal. Termasuk kayak anak kota nomor sekolah di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dohot di perguruan tinggi, kuliah nasida. Ragam, aka, nah tapi kiri, tupang radio tusi. Aleodo nanaing dohono nak kamanginang, so tunggabe sumurut lasiroata. Jala taringot tu name maknai Natal pe, so tunggabe sumurut lasiroata bolo subuh pe pagati-gati akapahiyata. Bolo tuk subuhi pe Natalon warna nuansa ungu, Natal sugut nuansa on, berikutnya nuansa on. Tunggawi habis sinergita hola tusi. Gati sipatu Natalon, gati musi sipatu Natal, songoni Natal minggu daro gati musi. Unak habis pikirata do energita tusi kamangina. Dangarong di odolhon akan Natal si songoni. Jeladang arong hapiahan niaka kemegahan ornamen Natal di situ ni Natal na tarayahon. Jeladai ngotak kamangina. Dangadong sebenarnya acura o dibabagas dia kejamita Natal. Yesus tidak pernah lahir dalam kebisingan dan kemeriahan. Hola dua donas dungo ibela nas orang do ibana. Dangadong suara ni mercon. Dah ada suara ni jolma, nah pagudaku pasual taringot tu Natalon. Dah ada keributan, dah ada hirupik. Dia lahir dalam Holy Night. Hidup baik ni tamu Holy Night. Holy Night, malam kudus do. Dang Silent Night, dang malam na diam tidak. Holy itu dipakai holy, dang silent. Jadi borungin na badia situ duduk. Jala holani do borungin na badia. Setulu raso na plima ari manang tulu raso na plowak bor. Holani do borungin na badia. Holy Night. Dangadong holy nasi. Hola dua do naso na isi. Alani asabui seorang ibana ikun na memang homi do kita majakuni. Dang dipenuhi suara yang bising. Do pakaiku, do bonoku, do sepatu pauku. Gebi suara-suarai. Nah manggoki rohatta. Dang be keheningan majakun haroron isbaluai. So mana? So niru nang dia ke perayaan. Mangi dia bebereng anggo so adong snack anggo so mangan. Waro bolo so mangat kita. Buah bolo so adongi. Sudah marnatal. Ape kotor magarija.
Ibolokoni masampana songoni agu. Natal kelahiran Yesus tidak pernah membawa bebe gudang, keributan gudang sampah, gudang si pikiran, tidak. Tidak mau meninggalkan bebas. Haronis Balue membawa damai dan sukacita bagi semua. Damai dakola tujolma, damai itu sudi, parmahani, marulup-ulup, portibion. Alani ko damai itu, dakola jolma, ko damai. Jelas omanda habis Natal om mamuse, paretongan, mabahen, laporan, ribu mamuse, marsoal mamuse pengurus, marsoal aidiro pengeluaran, ai buase ko songoni hita Natal, buasa polai ko ribut kita di si. Dang bui beta pasoi, puasa boleh kau makan, puasa boleh kau mersnek, puasa kau mamesanon. Apakah itu Natal yang sesungguhnya? Puasa kau pola kita merpahia. Habis pikiran tak, habis energi tak kamanginang. Dang Natali. Asa tahu lagi memaknai Natalon dengan sederhana. Apalagi kadungatan waing, nahona bencana nak kamanginang. Jangankan Natal, payannya lagi pe. Ikut tabapungun waing sedih sana walu na layak pakai. Asarok payannya sida. Ay sudah habis. Anani perlu kita tong sederhana. Tak pola kita gerusak-gerusuk. Habis waktu energi memikiri akan lahirion, akan ornamen, akan sudion, akan gabe-gabon yang sebenarnya itu hanya untuk melengkapi sukacita kita. Bukan itu yang esensi. Dang nasorikot, alay unang gabi, dading narumikot, alani akka nasingi. Alani dipargugui Tuhan, dipas-pas Tuhan maita, di namaratpe kita, nang pinang Natal kita. Dengan situ, dengan sederhana. Amin. Matangnya kita. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami hari ini di Advent yang terakhir, Advent keempat ini, di mana Tuhan melalui kelahiran Yohanes telah mempersiapkan Yohanes untuk mempersiapkan kelahiran dan penyambutan dari Mesias yang akan lahir sebagai juru selamat manusia. Juru selamat kami yang akan menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Maka itu ya Tuhan, keselamatan itu adalah keselamatan sejati, keselamatan yang membawa kami dari dosa. Dosa itu yang telah menghancurkan kehidupan manusia. Dosa itu yang telah meracuni kehidupan manusia. Dosa itu yang telah membuat manusia berkonflik, berperang. Dosa itu yang telah membuat pertikaian. Dosa itu yang telah merusak kehidupan manusia dan kehidupan dunia. Dan untuk keselamatan kami dari kuasa dosa itulah kehadiran-Mu ya Kristus. Dan demikianlah Yohanes engkau persiapkan untuk merintis dan mendahului, termasuk juga untuk menyambut kedatangan-Mu ya Mesias Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hati kami menyambut Engkau dengan keheningan, dengan kesunyian, dengan sukacita dan damai sejahtera. Bukan dengan hingar-bingar, bukan dengan menghabiskan energi, menghabiskan uang, menghabiskan apa yang tak perlu, yang tidak merupakan esensi makna Natal yang sesungguhnya. Biarlah kami memasuki proses penyambutan kelahiran-Mu itu dengan keheningan, dengan kesederhanaan, dengan makna yang sebenarnya, sehingga kami dapat menghidupinya. Berkatilah gereja-Mu HKBP Cimanggis ini di dalam hirup kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berikan hikmat, berikan sukacita, berikan kekuatan kepada pendeta Nababan dan juga Sitohang beserta semua amang inang parhalado yang turut mempersembahkan yang terbaik untuk melayani jemaat Tuhan di gereja-Mu ini. Biarlah Engkau dipermuliakan, biarlah semua kegiatan itu membawa damai sejahtera dan sukacita bagi semua jemaat. Biarlah Engkau mempersekutukan kami di dalam semua kegiatan-kegiatan itu, dan nama-Mu dipermuliakan.
Tuhan ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, sebab Tuhan telah dan akan kami rayakan kelahirannya untuk menebus dosa kami. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan kedua dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 44.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.